Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 30 Mei 2023. Hari biasa pekan ke-8, ofisi pekan ke-4. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Mada. Ya Tritunggal Maha Mulia yang mengatur segalanya, siang untuk kerja giat, malam untuk istirahat.
Waktu pagi, waktu senja, siang, malam selamanya. Kami mohon perlindungan dari kemurahan Tuhan. Kami umat-Mu bersatu sujud menghadap padamu, memanjatkan permohonan teriring madah pujian. Ya Bapa yang baik hati, luluskanlah doa kami. Berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Semoga seruanku sampai kepadamu ya Tuhan. Janganlah kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Mazmur 101. Allah menghibur kita dalam segala penderitaan. Tuhan, dengarkanlah doaku. Semoga seruanku sampai kepadamu. Janganlah kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Pada hari kesesakanku, dengarkanlah aku pada hari aku berseru. Bersegeralah menjawab aku. Sebab hari hidupku lenyap bagaikan asap. Tulangku membara seperti perapian. Hatiku layu seperti rumput yang hangus. Dan aku menjadi mangsa dewa maut. Rahangku nyeri karena menggigil ketakutan. Aku tinggal tulang berbungkus kulit. Aku kesepian seperti burung undan di padang gurun. Seperti burung hantu di puing-puing. Aku tak dapat tidur dan merasa seperti burung pipit yang sepanjang hari bertengger sendirian di atas atap. Musuhku menghina aku. Lawanku mempermainkan daku. Abuku makan sebagai santapan, dan minumanku kucampur dengan air mata. Karena amarah dan murka-Mu, Engkau mengangkat dan membanting aku. Hari hidupku bagaikan bayangan yang menghilang, dan aku menjadi layu seperti rumput. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Semoga seruanku sampai kepadamu ya Tuhan. Janganlah kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Tuhan, dengarkanlah doa orang yang terlantar. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau bersemayam dari sedia kala, dan takhtamu bertahan sepanjang segala masa. Engkau akan bangkit untuk mengasihani Sion, sebab sudah waktunya untuk merelai dia. Sungguh saatnya telah tiba. Sebab para hamba-Mu amat sayang akan batu-batunya. Mereka terharu melihat puing-puingnya. Kemudian para bangsa akan menjunjung tinggi nama-Mu ya Tuhan. Dan semua raja akan mengakui kemuliaan-Mu. Sebab Engkau akan membangun Sion kembali dan menampakkan diri dengan mulia. Engkau akan mendengarkan doa orang yang terlantar. Engkau tidak menolak permohonan mereka. Hendaknya ini dituliskan bagi anak cucu kita, supaya angkatan yang akan datang memuji Tuhan. Tuhan memandang dari gunung-Nya yang kudus. Ia memperhatikan bumi dari surga. Ia mendengarkan keluhan orang tawanan dan membebaskan orang yang dihukum mati. Semoga nama Tuhan dimaklumkan di Sion, dan pujiannya diperdengarkan di Yerusalem. Bila para bangsa datang berkumpul bersama raja mereka untuk beribadat kepada Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, dengarkanlah doa orang yang terlantar. Engkau meletakkan dasar bumi ya Tuhan, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Tuhan melumpuhkan tenagaku dengan kekuatannya. Ia memperpendek masa kejayaanku. Aku berdoa, ya Allahku, jangan aku Kau panggil di tengah hidupku.
sedangkan tahun-tahunmu berlangsung turun-temurun. Di zaman purbakala engkau meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya menjadi usang seperti pakaian. Engkau mengubah mereka seperti orang berganti pakaian, dan mereka hilang lenyap. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berakhir. Anak cucu hambamu akan hidup dengan aman, dan keturunan mereka tetap tinggal di hadirat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkau meletakkan dasar bumi, ya Tuhan, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 15 ayat 20 sampai 34. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati?
Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-50. Hendaklah orang berusaha melakukan pekerjaan yang remeh-remeh bila ia tidak mampu menjalankan pekerjaan yang tinggi. Maka baiklah jika engkau lalu mencari pekerjaan yang remeh-remeh dan yang mengenai hidup lahir, dan menyegarkan dirimu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan kepercayaan yang kuat menantikan kedatanganku dan kunjunganku secara tamu agung, dan dengan sabar menerima buanganmu dan kekeringan jiwamu, sampai aku datang mengunjungi pula dan membebaskan kamu dari segala ketakutan. Sebab aku akan membuat engkau lupa akan segala kesulitan dan akan memberi damai yang sungguh nikmat kepadamu. Untukmu aku akan membentangkan taman-taman kitab suci, agar supaya engkau mulai melalui jalan perintahku dengan hati yang bergembira. Dan engkau berkata, kesengsaraan pada masa ini tak berpadan dengan kemuliaan yang kelak akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini.
Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang maha tinggi, Putramu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan yang sejati, agar kami dapat menikmati sukacita abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.